Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Emma, sedang mengakhiri hubungannya dengan selingkuhannya yang bernama Tom. Pria kulit hitam ini ternyata merupakan salah satu karyawan suaminya Emma. This isn't gonna work. You can't say you don't feel the same way about me. We can't do this anymore. Setelah sekian lama menjalani hubungan bahkan pernah sempat melakukannya bersama Tom, kini Emma mulai mengkhawatirkan kalau kedepannya hubungan mereka pasti akan diketahui oleh suaminya. Namun di satu sisi Emma rupanya merasa sedih yang mendalam ketika dia terpaksa harus meninggalkan Tom. Keesokan harinya Emma pergi ke kantor suaminya, di situ Emma pun langsung disambut dengan bunga yang sangat indah oleh resepsionis suaminya. Kemudian ketika dirinya memasuki ruangan kerja suaminya, di situ Emma menemukan dokumen laporan kasusnya yang lalu, yang mana diketahui rupanya dulu dia pernah menjadi korban perampokan yang sangat brutal, yang membuat bagian pinggangnya tertusuk, dan bagian mukanya mengalami luka yang cukup parah. Tak lama kemudian suami Emma yang bernama Mark pun datang, sembari langsung menenangkan dirinya dengan berkata kalau dia sangat merindukan Emma. Mark juga bilang kepada Emma agar dia berhenti mengingat kejadian buruk yang pernah menimpanya dulu, serta berhenti melihat wajah pelakunya karena itu hanya akan menimbulkan kecemasan lagi pada dirinya. You know that's only gonna trigger your anxiety. Kemudian ketika Mark dan Emma sedang berada di dalam lift, tiba-tiba Tom ada di depan lift lalu menyapa Mark dan ikut masuk ke lift. Sir. Di momen ini terlihat jelas wajah Emma tampak begitu gelisah dan panas dingin, karena saat ini dirinya sedang berada di antara suami dan selingkuhannya. Mark lalu bertanya apakah Tom sudah mengenal istrinya atau belum. Tom pun menjawab kalau dia sempat bertemu di pesta Natal. Selanjutnya di acara makan malam berdua, di situ Mark dan Emma saling menukarkan kado mereka, yang mana Mark memberikan kado istimewa berupa kalung berlian buat Emma, sedangkan Emma memberikan hadiah paket liburan buat suaminya. Akan tetapi dalam suasana yang romantis tersebut, Emma rupanya terlihat biasa saja ketika menerima kado istimewa dari Mark. Entah apa yang sedang dia rasakan, atau mungkin saat ini Emma masih tenggelam dalam kesedihannya karena berpisah dengan Tom. Setelah dari makan malam tersebut, Mark kemudian meminta Emma untuk menutup matanya karena dia akan memberikan kejutan lagi buat istrinya itu. Ketika dalam perjalanan, Emma rupanya sangat khawatir dengan apa yang akan diberikan oleh suaminya, karena dia berpikir kalau Mark bisa saja akan mempertemukan dirinya dengan Tom. Can you please just tell me where we're going? Being blindfolded for over an hour really isn't my idea of fun. Akhirnya karena sudah merasa sangat penasaran, Emma pun membuka penutup matanya dan ternyata Mark mengajaknya ke sebuah rumah di tepi danau yang bersalju. Di dalam rumah itu Emma yang kembali diminta menutup matanya sambil menghitung langkahnya, rupanya tak bisa bersabar lagi untuk melihat kejutan yang diberikan suaminya. Dia lantas membuka penutup matanya dan kemudian berjalan mengikuti jalur lilin, yang tentu saja suasananya sudah dibuat romantis oleh Mark dengan ditaburi bunga di sekelilingnya. Di sebuah ruangan yang dilewati Emma, di situ Mark sudah memasang foto-foto kenangan mereka di awal pernikahan, sehingga hal itu cukup membuat Emma tersentuh. Sampai akhirnya Emma pun tiba di sebuah kamar yang sudah disiapkan oleh Mark, dan di sana dia juga telah menunggu Emma dengan 2 gelas minuman, yang berakhir dengan adegan saling menghangatkan. Keesokan paginya ketika Emma terbangun, terlihat Mark sudah duduk di sampingnya dan menyambut istrinya dengan kata-kata yang manis. Namun di sana Mark ternyata telah memborgol tangannya bersama tangan Emma, dan dengan alasan yang belum jelas tiba-tiba dia malah menembak dirinya sendiri. Menyadari situasi itu Emma pun mulai panik dan lantas berupaya membuka borgolnya, namun borgol tersebut tidak bisa dibuka sama sekali. Dia lalu mencoba dengan akan menembak borgol itu menggunakan pistol, namun sayang rupanya pistol itu sudah tidak punya peluru lagi. Emma kemudian berusaha menghubungi polisi, tapi telepon di rumah itu tidak bisa dipakai sehingga dengan terpaksa dia pun menyeret tubuh Mark sampai ke bawah untuk mencari bantuan. Setelah berada di bawah ketika Emma hendak mencari ponselnya, sialnya ponsel Emma ternyata juga sudah dirusak oleh Mark. Di sebuah ruangan Emma lalu menemukan gaun pengantin yang pernah digunakan saat pernikahannya dulu. Dari sini Emma akhirnya baru menyadari ternyata Mark sudah mempersiapkan semua ini. Dia selanjutnya menyeret tubuh Mark ke ruang garasi dengan susah payah, dan kemudian memasukkan mayat suaminya itu ke dalam mobil. Emma yang niatnya ingin pergi menggunakan mobil tersebut, lagi-lagi sialnya ternyata Mark juga sudah membuang seluruh isi bensin mobilnya agar tidak bisa digunakan. Di dalam mobil ini tanpa disangka Emma kembali dikejutkan oleh rekaman suara Mark,
yang mana Mark telah merekam apa yang ingin disampaikannya setelah dia mati, yang ternyata Mark sudah lama mengetahui perselingkuhan Emma dengan Tom. After everything I did for you, sit back and watch you live happily ever after. Setelah menyadari ini semua adalah pengaturan yang dibuat oleh suaminya, Emma kemudian kembali masuk ke rumah sambil menyeret tubuh Mark dan membersihkan mukanya yang berlumuran darah. Di sana Emma lalu bercermin dan mulai tersadar kalau kalung berlian yang diberikan Mark sebelumnya tidak bisa dilepas. Dia pun pergi ke ruangan gudang untuk mencari alat buat melepaskan kalung tersebut, tapi ternyata Mark sudah membuang semua peralatannya agar tidak bisa digunakan oleh Emma. Emma pun sangat kesal dengan semua ini, dan dia kini tak punya pilihan lain selain harus kembali lagi ke atas sambil menyeret tubuh Mark, yang tentunya hal ini tidaklah mudah buat Emma. Setelah berhasil membawa Mark ke atas, Emma selanjutnya masuk ke ruangan lainnya, dan di sana dia langsung disambut dengan foto-foto ketika Emma menjadi korban perampokan brutal. Di tempat itu, tak disangka Mark juga bahkan sengaja memajang foto pelaku penusuk Emma di dinding, dan hal itu sempat membuat Emma sangat ketakutan. Emma kemudian memutar sebuah kaset sesuai dengan petunjuk yang ditinggalkan oleh Mark, yang mana kaset itu ternyata berisi rekaman percakapan ketika di persidangan, dan hal itu membuat Emma menjadi sangat marah. Tak lama kemudian Emma pun mendengar ada seseorang sedang mengetuk pintu di depan, dan tak disangka ternyata orang itu adalah Tom. Tom mengatakan kalau kedatangannya di rumah itu karena dia menerima pesan dari Emma. Tapi Emma mengaku kalau dia merasa tidak pernah mengirim pesan meminta Tom datang, namun dia akhirnya sadar kalau itu tentu saja adalah perbuatan Mark. Sampai di sini Emma akhirnya sadar kalau dia telah dijebak oleh Mark, terlebih ketika Tom juga mengatakan kalau perusahaan Mark dalam masalah besar, dan Mark sendiri sedang dalam pengejaran pihak kepolisian. Kemudian saat Tom berniat akan mengambil ponselnya di dalam mobilnya, tiba-tiba dia melihat kedatangan sebuah mobil mendekatinya. Seseorang lalu menghampirinya dengan beralasan kalau dia datang untuk memperbaiki pipa yang bocor di rumah itu. Namun di sana Tom berusaha mencegahnya agar tidak masuk ke rumah, bahkan Tom sampai membayarnya dengan sejumlah uang agar orang itu segera pergi. Namun saat Tom akan masuk, orang itu kembali memaksa untuk masuk hingga terjadi sedikit cekcok, bahkan Tom sampai akhirnya mengusir orang tersebut. Selanjutnya dari dalam mobil tersebut satu pria keluar lagi menghampiri mereka, dan tiba-tiba tanpa banyak kata pria itu membunuh Tom. Setelah itu ternyata baru diketahui pria ini adalah pelaku perampokan brutal terhadap Emma yang bernama Bobby, yang mana jika kita kembali ke awal cerita tadi diperlihatkan berkas kasusnya saat di ruangan kerja Mark. Ternyata Mark sendiri saat itu memang sudah membebaskan Bobby, dengan tujuan agar Bobby bisa kembali membalas dendamnya kepada Emma. Di momen ini si Bobby padahal tinggal selangkah lagi akan bisa menemukan Emma yang bersembunyi di depannya, namun karena firasatnya mengatakan lain, Bobby akhirnya berbalik dan memilih mencari Emma ke sisi ruangan lain. Menyadari itu Emma pun berhasil keluar dan bergegas masuk ke ruang gudang, yang mana di tempat itu dia akhirnya bisa menggunakan sebuah jangkar perahu untuk melepaskan borgol dirinya dari suaminya. Sementara pria ini yang ternyata merupakan adik Bobby yang bernama Jimmy, kemudian melihat ada jejak darah yang mengarah ke ruang gudang. Dia pun lantas mengikuti dan mengecek jejak darah tersebut hingga ke dalam ruang gudang, dan betapa kagetnya Jimmy saat melihat ada mayat di sana. Jimmy yang merasa jijik dan ketakutan bergegas langsung keluar dan memanggil Bobby untuk melihat apa yang dia temukan. Sekembalinya ke ruang gudang itu Bobby pun mengecek mayat tersebut, dan di sini Bobby mengenal mayat itu adalah Mark, orang yang telah menyuruhnya untuk membunuh Emma. Emma yang ternyata sudah pindah dan bersembunyi di bawah perahu, akhirnya mengetahui dan semakin mengerti kalau dalang dibalik semua ini adalah Mark. The guy who hired us. Bobby dan Jimmy yang tak berhasil menemukan Emma di sana, kemudian kembali lagi ke dalam rumah dan mereka menemukan sebuah brankas milik Mark. Di sana Bobby pun berpikir kalau sidik jari untuk membukanya adalah sidik jari Mark, sehingga dia pun menyuruh Jimmy untuk membawa mayat Mark ke sana. Sementara Emma yang berhasil menemukan jerigen bensin di gudang, lantas segera membawanya ke garasi untuk mengisi bahan bakar mobilnya. Namun ketika di perjalanan menyeret jerigen bensin itu, tiba-tiba Jimmy malah keluar dan Emma pun sontak langsung bersembunyi di tumpukan es, dan beruntung keberadaannya tidak terlihat oleh Jimmy. Setelah berhasil sampai ke garasi, Emma pun bergegas mengisi bahan bakar mobilnya, tapi tak disangka tiba-tiba Bobby malah muncul di sana,
sehingga Emma pun langsung bersembunyi di bawah mobil. Bobby yang menyadari kalau ada orang yang berniat kabur dengan mobil itu, lantas langsung menusuk ban mobil tersebut hingga bocor. Sementara itu dengan perlahan-lahan Emma pun keluar dari ruang garasi, dan langsung masuk ke ruang bawah rumah untuk bersembunyi lagi. Bobby yang merasa curiga dengan ruang bawah itu, lantas langsung masuk ke sana untuk mencari Emma. Di posisi ini Emma mulai terpojok oleh Bobby yang datang dari belakang, sementara dari arah depan ada Jimmy yang membawa mayat Mark. Dalam keadaan terpojok ini beruntung Emma punya ide untuk mengalihkan perhatian mereka, yakni dengan membunyikan alarm mobilnya di ruang garasi, yang tentunya membuat Bobby langsung bergegas mengeceknya. Emma pun akhirnya bisa keluar dari persembunyiannya, di sana dia yang melihat mayat Tom dan langsung menghampirinya seolah meminta maaf atas kejadian ini. Sementara itu terjadi perdebatan antara Bobby dan Jimmy, karena di sini Jimmy mengajak kakaknya untuk mengakhiri misinya. Namun di sini Bobby rupanya berhasil membujuk adiknya untuk kembali dan meneruskan misinya. Mereka selanjutnya kembali berpencar untuk mencari keberadaan Emma, yang pada akhirnya Emma berhasil menghantam Bobby dan Jimmy menggunakan tongkat golf. Setelah itu Emma kemudian mengambil kunci mobil Tom untuk kabur, tapi tiba-tiba Bobby malah muncul dan menghajarnya hingga pingsan. Ketika telah terbangun, Emma mendapati dirinya sudah berada di samping mayat suaminya. Bobby kemudian memaksa Emma agar memberikan nomor kombinasi, untuk membuka berangkas tersebut dengan kekerasan. Jimmy yang melihat hal itu langsung mencegahnya, namun Bobby mendorongnya dan menyuruh Jimmy diam. Lalu ketika Jimmy berhasil mengambil pistol, dia langsung menodongkannya ke Bobby dan mengatakan kalau dia tidak mau ada yang terluka lagi. Setelah beberapa saat berdebat, akhirnya mereka membuat kesepakatan bahwa Emma akan dibebaskan, asalkan dia memberitahu nomor kombinasi untuk membuka berangkas tersebut. Berangkas itu pun akhirnya berhasil dibuka, namun di dalamnya Bobby cuma menemukan sebuah gergaji yang bertuliskan, kalau berlian yang mereka cari ada di kalung yang dipakai oleh Emma. Menyadari hal itu Emma pun bergegas menyuruh Jimmy untuk melepaskan kalungnya. Get it off, please! It doesn't come off. Namun sayangnya kalung itu tidak bisa dilepas, karena Mark sudah merancangnya memang agar tidak bisa dilepas dengan peralatan apapun. Bobby yang menyadari itu lantas merebut pistol dan langsung menodongkannya kepada Emma. Dia mengatakan jika kalung tersebut tidak bisa dilepas, maka dia akan memenggal leher Emma untuk mendapatkan kalung berlian tersebut. Akan tetapi saat Bobby hendak menembak Emma, sayangnya peluru pistol itu sudah habis sehingga terjadilah perkelahian antara Bobby dan Jimmy, yang pada akhirnya secara tak sengaja Bobby membunuh adiknya sendiri. Kematian Jimmy membuat Bobby menjadi sangat marah, dan menganggap kalau semua ini adalah gara-gara Emma, sehingga Bobby pun lantas langsung menyerang Emma. Emma pun berhasil melumpuhkan Bobby dan memborgol tangannya dengan mayat Mark, dan setelah itu dia pun langsung keluar menaiki mobil. Namun ketika baru saja akan kabur, tiba-tiba Bobby yang sudah bangkit lagi menghadangnya di depan. Emma pun semakin panik ketika Bobby mengejarnya sambil menyeret tubuh Mark di atas salju, sampai akhirnya Bobby berhasil menangkap Emma dan terjadilah sedikit perkelahian antara mereka. Emma yang berhasil menikam dada Bobby, membuatnya terseret masuk ke dalam air bersama mayat Mark. Namun beruntungnya Emma berhasil melepaskan diri dari Bobby yang tenggelam bersama mayat Mark, hingga akhirnya cuma Emma yang berhasil selamat dari maut. Dan cerita film ini pun selesai.